and goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspira Frame. Akhirnya kita ketemu lagi di acara Inspira Frame lagi setelah Lebaran ya. Jadi sekalian nih mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena selama ini pasti sering nih mulut ini salah ucap gitu ya. Oke. Hari ini istimewa banget karena kita kedatangan tamu yang keren banget. Setelah lama janjian ya, akhirnya Mbak Maya bisa ke studio kita. Apa kabar Mbak Maya? Alhamdulillah sehat Mbak Kiti. Semangat hari ini? Semangat. Oke. Jadi Mbak Maya ini adalah bintang tamu yang spesial karena apa? Janjiannya itu susah banget. Karena apa? Dia adalah entrepreneur cewek yang begitu sibuk ya Mbak Maya. Sibuk nggak? Enggak sih Mbak. Salah dong. Enggak bisa kalau misalnya iFrame yang minta insya Allah diluangkan waktunya. Oke, makasih ya atas kehadirannya. Oke, hari ini kita akan mengupas tuntas nih teman-teman. Jadi Mbak Maya ini adalah seorang entrepreneur, seorang ibu rumah tangga juga ya. Betul. Semua kerjaan rumah tangga juga dibabat habis lah sama dia. Terus juga aktif di organisasi perempuan juga. Pokoknya semua dibabat lah, keren banget. Nah, ternyata ya di balik kesuksesannya sekarang ini, di balik senyumnya, di balik ketegarannya juga ada cerita yang harus kita wajib dengarkan. Ya enggak? Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Oke, jadi singkat cerita Mbak Maya itu ternyata juga salah satu anak yang dari orang tua yang broken home ya? Ya, orang tua yang bercerai. Yang bercerai. Nah, padahal teman-teman kalau kita lihat tuh ya di luar sana gitu kan banyak sekali anak-anak yang misal masuk ke lingkungan yang nggak bener gitu kayak. Terus ada yang bahkan sampai ke narkoba, bahkan nggak ada motivasi untuk hidup, nggak ada motivasi untuk meraih mimpi gitu ya, karena orang tua bercerai gitu ya. Tapi kok Mbak Maya enggak ya? Seger gini ya badannya, masih sehat, senyum gitu kan, dan berprestasi tentunya. Kira-kira gimana Mbak? Itu bisa nggak diceritain itu? Bagaimana perasaan pertama kali kayak gitu? Oke, mungkin sebenarnya singkatnya ya, kan bapak sama ibu tuh cerai waktu saya tuh kelas 6 SD Mbak Giti. Oh SD ya? SD kelas 6. Jadi sebenarnya kan mungkin kalau anak SD itu udah paham ya, orang tuanya cerai gitu loh. Maksudnya udah ngerti dengan berbagai macam emosi lah kayak gitu. Awalnya pisah rumah itu ya SD kelas 6 itu, terus habis itu saya ikut bapak ceritanya. Oh malah ikut bapak. Ikut bapak, saya anak perempuan kan, ada 2 cowok, jadi dia tuh deket sama ibu, sedangkan saya tuh deketnya sama bapak. Gitu. Nah terus kemudian mungkin karena bapak dan ibu ini punya selisih lah, pasti punya masalah. Iya, ada masalah. Nah, ibu itu seringnya mungkin beliau juga nggak punya ilmu ya pada saat itu, melampiaskannya itu ke saya gitu loh. Jadi sukanya marah gitu. Jadi saya tuh jadi nggak suka sama ibu sebetulnya. Makanya gitu. terus ikutnya Dulu bapak. ya, dulu. Kalau sekarang udah lengket banget sama ibu. Oh iya. Kayak gitu, terus ikut sama bapak gitu. Gitu. Berarti sih emang singkatnya. ceritanya jadi memang untuk sekarang pun juga fenomena bercerai itu sebenarnya juga udah banyak ya, dan itu sebenarnya memang anak bisa dibilang jadi korbannya gitu loh, pasti ada. Betul. Sakit gitu ya, sakit kayak gitu. Nah pertama kali denger itu kira-kira mungkin nangis gitu atau tiba-tiba kehilangan motivasi atau aku harus tetap berdirilah di sini kayak gitu. Itu Mbak Maya waktu itu apa perasaannya? Ya mari kita bayangkan anak SD kelas 6 gitu ya, sebel sama ibunya gitu. Terus kayak bapaknya, Mbak, bapak itu izin sih sebenarnya Mbak. Jadi bilang kan manggil saya kan Mbak Maya gitu. Mbak Maya, kalau misalnya bapak nggak tinggal di sini, itu bapak tinggal di ruko nih. Jadi kita punya rumah yang lain gitu kan. Terus kayak boleh nggak gitu ya, sebagai anak SD yang nggak ngerti konsep, kan saya nggak paham ya kalau misalnya pisah rumah itu artinya bercerai pada saat itu. Terus kayak ya udah nggak apa-apa kalau bapak seneng gitu waktu itu. Oh malah gitu jawabannya. Tapi itu jawaban dewasa banget loh. Ya udah kalau udah bapak seneng gitu. Berarti waktu itu yang terpikirkan apa waktu itu? Apa ya? Jadi gini sih, mungkin jadi dari kecil itu bapak tuh selalu ngajarin kalau misalnya nggak boleh takut sama bapak, bolehnya tuh sayang.
Oh. Nggak boleh takut, bolehnya sayang. Jadi konsepnya itu sudah dari kecil itu bahwa ya kita tuh saling menyayangi. Berarti Gitu. masih silaturahimnya tetap terjalin ya? Iya, waktu itu? jadi apa ya, fundamentalnya gitu loh Mbak. Jadi Itu tuh udah bagus. yang namanya orang tua sama anak itu harusnya tuh sayang. Jadi kalau misalnya kita takut ketika sosoknya nggak ada, kan kita bisa nakal nih. Oh, Tapi iya, ketika kita sayang, yang ada nggak ada pun ya kita tetap ya akan menghormati, akan sayang gitu. Nah waktu itu mikirnya karena bapak tuh melakukan semuanya biar saya tuh senang, bahagia gitu ya, konsep anak-anak ya. Menurut saya ya boleh dong bapak saya bahagia juga gitu. Oh, iya. Waktu SD gitu kan nggak paham juga. Jadi terus Iya. mereka akhirnya pisah rumah, terus saya ikut sama bapak. Oh gitu ya, oke. Terus pada saat belajar itu ada gangguan nggak dulu? Atau mungkin ada bullying itu mungkin? Enggak sih Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah malah sih. enggak ya? Keren Iya. berarti teman-temannya yang di sana ya. Nggak tahu sih Mbak lebih tepatnya. Jadi nggak terlalu dipikirkan juga gitu Bukan, jadi apa ya? Jadi gini, konsep misalnya gini, bapak ibu tuh pisah, tapi bapak ibu tuh kalau misalnya berantem, ya udah mereka tuh kayak akan berantem sendiri, terus tidak melibatkan anaknya gitu. Keren Jadi banget berarti ya. juga nggak bikin misalnya kayak bapak nih, bapak tuh pertama waktu mau cerai bapak tuh minta maaf sih Mbak sebenarnya. Oh, malah gitu Iya, jadi tuh bapak tuh bilang bahwa kayak Mbak gitu, suatu saat kamu bakal paham bahwa pernikahan itu seluruhnya tuh orang tuh pengen hidup itu tuh Bahagia. sampai akhir tua, kakek nenek tuh bareng sama istri sama suaminya. Tapi ada beberapa keluarga yang pada akhirnya tuh yang nggak kayak gitu loh Mbak, terus Iya, ngasih tahu contohnya ini gitu, simbah yang ini gitu. Tapi apakah bikin anak-anaknya terus nggak bahagia kan? Enggak juga enggak Mbak juga. gitu. Ya terus bapak bilang, bapak minta maaf ya kalau misalnya Mbak tuh harus belajar yang kayak gini padahal Mbak tuh masih kecil gitu. Jadi iya. konsepnya waktu itu saya jadi paham bahwa oh ya semua orang itu bisa buat salah dan yang nggak apa-apa, ya udah minta maaf gitu. Berarti memang secara fundamentalnya Bapak tuh sudah memberi pemahaman, pengertian dan kasih sayangnya nggak putus gitu ya. Betul. Karena memang benar-benar malah dikasih lebih gitu kan Iya, pada saat itu gitu iya. ya. Oke. Terus pada masa sekolah tuh Mbak, misal remaja gitu ya, remaja terus mahasiswa gitu. Kira-kira waktu itu sudah wajar atau sebenarnya masih ada juga luka-luka kayak gitu? Gimana ya ceritanya? Jadi gini, mungkin balik lagi. Jadi kan itu SD pisah rumah ikut bapak. Terus SMP saya mutusin buat ke pondok pesantren. Sebenarnya itu bukan pada saat itu memutuskan karena orang tua aku cerai aku ke pondok, enggak sama Enggak. sekali. Karena memang udah dari SD tuh dibilang Mbak besok kalau di SMP wajib pondok gitu. iya. Udah jadi kan mindsetnya aku bisa aku mondok. Parentingnya dari dulu Iya, udah harus gitu wajib gitu. ya. Pokoknya nanti mondok. Oke gitu. Satu sisi mikir kayak ya alhamdulillah dia mondok karena kan jadi nggak peduli ya sama urusan rumah gitu. Iya. Itu sih Paling nggak terdistraksi gitu ya. Iya, betul. Kesedihannya tuh udah ada penggantinya di pondok kan asik ya, Iya. dari banyak orang-orang yang juga maksudnya mandiri semua gitu ya. betul. Terus bapak itu modelnya tuh bapak sama ibu tuh modelnya gini Mbak. Jadi kan misalnya nih saya libur 2 minggu. Saya tuh misalnya kan punya zona nyamannya masing-masing. Contoh kalau sama ibu itu tuh kan seru ya bisa main bareng, nge-mall bareng kayak gitu. Tapi kalau sama bapak beda lagi nih ceritanya. Nyamannya kalau sama bapak tuh jadi punya fasilitas. Oh. Jadi punya maksudnya ada motor, ada HP kayak gitu kan. Nah, jadi suka namanya anak-anak gitu kan suka ke los gitu loh, misalnya di rumah ibu lama nih, terus ntar ibu bilang sana ke rumah bapak, kan liburnya tinggal seminggu gitu. Oh, Bapak berarti juga masih ini ya, masih Iya. kompak juga gitu ya dalam merawat. Ya walaupun mereka tidak berkomunikasi ya. Cuman kan paling nggak mereka sama-sama satu frekuensi gitu loh. Kalau anak itu memang masih butuh bapak dan butuh ibu kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya waktu SMP tuh saya mondok, sampai SMA saya juga masih di Jogja kan. Ya udah, misalnya saya libur 2 minggu ya berarti 1 minggu di rumah bapak, 1 minggu di rumah ibu. Bisa yang misal 3 hari, nanti 2 hari, nanti pindah lagi kayak gitu sih Mbak. Berarti memang ya orang hidupnya masing-masing ya Iya, jalannya gitu. Yang penting kan bisa gitu. beradaptasi gitu ya berarti ya. Betul. Tapi menurut saya setelah mungkin saya bertahun-tahun ini nyari tahu kenapa, kan banyak juga yang kayak Mbak Kitty gitu loh nanya kok bisa sih Mai gitu. Saya jadi paham bahwa oh mungkin itu tuh adalah karena tadi bapak itu di awal tuh udah minta maaf gitu loh Mbak. Jadi saya Iya, tuh menyadari bahwa oh ini tuh ketika ketika bapak dan ibu tuh bercerai itu tuh tidak ada niatan untuk nyakitin siapapun. Iya, itu pilihan terbaik gitu ya. Jadi
bukan karena egois sama egois gitu, tapi malah justru ini nih kayak jalan tengahnya emang harus gini Mai kayak gitu ya. Oh ya. Bahkan Bapak tuh jelasin gitu loh, coba Mbak, saya diajak mikir Mbak, anak kelas 6 SD diajak mikir. Mbak coba bayangin kalau misalnya Bapak sama Ibu berantem terus tiap hari di rumah, terus Malah di depannya seperti apa? anak gitu. Ya Berarti udah. memang ini ya sudah memikirkan itu beribu-ribu kali gitu kan, dan ini jalan tengahnya kayak gitu ya. Berarti emang keren ya sebenarnya. Ya saya juga salut banget sama Bapak. Iya kan, berarti Iya. salut lah. Maksudnya di gonjang-ganjingnya mungkin banyak masalah apa atau kita kan nggak tahu, tapi ternyata masih bijaksana gitu kan, keren sekali. Oke. Terus kalau Mbak Maya sendiri, ada nggak sih tips-tips gitu buat mungkin di luar sana tuh banyak yang kayak Mbak Maya dan belum tahu mereka tuh mau ngapain sih gitu, karena ada temen-temen saya beberapa tuh kayak nggak ada lagi motivasi hidup gitu loh, kayak yowes mereka aja nggak mikirin aku gitu, ya udah aku juga nggak mikirin mereka gitu, aku udah sesuk aku kayak gitu. Nah kira-kira tips-tips apa yang membuat Mbak Maya itu masih bertahan gitu, masih aku punya mimpi, aku harus terus jalan kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya itu tuh sebenarnya lebih ke ini sih Mbak. Kalau saya ngasih tips ke anak tuh saya jadi bingung gitu, karena saya kan sama-sama ini. Tapi yang saya rasakan, kenapa saya bisa berproses kayak gitu, karena juga diajak ngobrol sama Bapak, itu sih kuncinya. Komunikasi diajak berarti. ngobrol, diajak buat mikir kayak ada mimpi loh, ada yang harus dicapai loh kayak gitu. Nah terus habis itu Bapak tuh juga ngajarin tentang hal-hal baik. Jadi Bapak tuh jelasin, misalnya kayak Bapak tuh salahnya di bagian ini, tapi Bapak tuh juga bener loh Mbak di bagian ini, Ibu tuh salahnya di bagian ini, tapi benernya Ibu tuh di Detail bagian banget ini ya. sehingga ya Mbak tuh tinggal niru yang baiknya Bapak sama yang baiknya Ibu. Bapak sama Ibu kan sama-sama manusia, jadi sama-sama punya salah dan nggak apa-apa gitu. Nah di situ tuh saya juga mikir kayak, oh ya udah kalau misalnya manusia punya salah itu wajar gitu, tapi kan bukan berarti terus ya saya ngerasa gini, oh orang tua saya udah cerai ya masa terus saya mau aur-auran, tapi konsepnya tetap soal sayang itu loh Mbak. Oh iya, berarti Karena saya ngerasa kalau saya nakal, saya bikin bapak saya sedih. oh gitu. Berarti memang yang satu komunikasi, jelas ya komunikasinya emang harus bagus walaupun dalam keadaan apapun gitu ya. Terus yang kedua adalah sayang ya. Sayang. Jadi apapun yang terjadi, yang namanya orang tua harus tetap sayang gitu. Kita sama orang tua juga harus sayang gitu ya. Oke. Terus ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin halo, ayo kita bangkit gitu. Oke. Ya apa ya? Satu, bahwa orang tua itu tuh sebenarnya juga manusia. Bener. Itu harus disadarin dulu. Orang tua tuh manusia, mereka bisa punya salah dan mereka juga berhak bahagia. Betul. Itu sih. Nah, kalau misalnya kita sudah sadar itu, kita tuh jadi bisa ngelihat banyak hal baik dari banyak sudut pandang. Karena Persepsi gitu ya. kita sadar bahwa orang tua kita manusia. Nah, seringkali anak itu tuh ngerasa orang tuanya tuh malaikat gitu loh, Mbak. Sering kan, bahkan nggak usah deh kita ngomongin yang bercerai, yang orang tuanya masih utuh aja kadang-kadang gara-gara orang tua aku sih aku nggak boleh ini nih, jadinya aku kayak gini. Nah, kayak gitu loh. Jadi kan karena menyalahkan terus dia jadi tidak bisa tumbuh dirinya sendiri gitu. Jadi pertama adalah menerima. Kalau buat saya tuh menerima. Oke, orang tua tuh manusia, mereka punya salah, tapi mereka juga berhak loh bahagia. Oke, Benar. ketika mereka konsepnya seperti itu kan aku juga manusia, aku juga nggak apa-apa loh buat bahagia. Betul. Gitu. Saling ya berarti. Iya, jadi sebenarnya kan balik lagi bahagia itu adalah sebuah pilihan dan keputusan yang berani diambil. Kadang-kadang kita nggak bahagia tuh karena kita tuh tidak membiarkan diri kita bahagia. Oh iya ya, filsuf banget ya. Ini mungkin karena ini suaminya filsuf ini. Banyak mikir gitu Iya, ya. dia tuh pemikir banget. dalam gitu. Iya, Iya. dia- Tapi kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Tapi emang Jadi iya kok sih. mungkin ya itu satu. Yang kedua sebenarnya adalah kayak gitu. Kita tuh kan sebenarnya kita adalah 5 orang terdekat kita. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita ngerasa ya aku tuh broken home, berarti aku cocok sama temen aku yang broken home, ya ikut sedih gitu. Oh ya. Ya, jadi berarti pada yang saat- satu kita tuh juga harus Betul. Jadi waktu saya SMP gitu kan, saya tahu oh aku tuh broken home. Bahkan teman saya tuh nggak ada yang tahu Mbak saya broken home. Sampai akhirnya saya kelas 2 SMP, saya tuh izin gitu loh nggak sekolah karena saya bolak-balik pengadilan. Ya kan hak asuh dan lain-lain kan, karena kan saya udah terhitungnya remaja, jadi sama hakim tuh ditanya gitu loh kayak mau ikut siapa gitu. Nah itu teman saya nanya kayak, kok kamu nggak sekolah Mai gitu? Iya aku habis dari pengadilan. Kamu ngapain gitu? Iya bapak ibuku cerai gitu, tapi dengan santai aja gitu loh ngomong. Terus mereka, sumpah kamu anak broken home gitu langsung kayak, Iya. iya bapak ibuku cerai gitu.
Dan tapi itu sih Mbak, dari dulu saya tuh juga nggak pernah melabelin diri saya broken home. Oh gitu, ya. Karena memang kamu sudah paham banget kalau ini nih hal biasa loh. Iya, ini iya. hal biasa. Kalau manusia tuh ya biasa aja kayak gini. Karena kalau kita ngelabelin diri kita sama sesuatu label, kita tuh akan terkurung sama label itu gitu loh. Misal nih, saya ngelabelin diri saya, aku tuh anak broken home. Berarti kalau misalnya aku lagi mau berprestasi, persepsiku akan bilang, anak broken home tuh nggak berprestasi tahu Maya. Aku nggak akan kayak gitu. Jadi dia nggak mau ngelabelin. Bahkan sampai saat ini pun kadang kalau ada yang bilang broken home, oh ya itu bahasa umum. Tapi buat saya ya nggak, ibu bapak saya tetap masih ada. Masih ada gitu ya, tetap sayang, tetap saling. Tetap sayang, gitu ya. betul. Kayak gitu. Oke, jadi memang jalannya orang tuh berbeda-beda ya. Betul. Dan sudah dipikirkan matang-matang ya, itu bukan keputusan yang aib sebenarnya. Betul. Karena itu sebenarnya malah keputusan terbaik gitu kan ya. Dan anak-anak yang memang mempunyai nasib yang sama, itu bukan tiba-tiba langsung berhenti sampai di situ dunia gitu ya. Karena kita juga berhak bahagia, karena bahagia itu Ya. pilihan kalau kata Mbak Maya. Betul. Oke, mungkin terima kasih atas sharingnya Mbak Maya untuk hari ini. Itu pasti Makasih. teman-teman di sana pasti seneng banget kalau ada nih motivasi yang keren banget di sore hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali lagi buat Mbak Maya. Kita buat lagi nih video lagi dengan tema yang berbeda dan juga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.